Aku akan membahas bab 1 Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebagai jenjang pendidikan dasar memiliki kelompok sasaran anak 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas atau golden age. Pada masa ini, perkembangan fisik, emosi, bahasa, dan sosial berlangsung dengan secara cepat. Disebutkan bahwa perkembangan otak anak usia 0-4 tahun sudah mencapai 50%, sampai dengan 8 tahun sebesar 80%, sampai dengan 18 tahun sebesar 100%. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan perlunya penanganan pendidikan anak usia dini. Hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1/14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan cara pembinaan rangsangan pendidikan untuk membuat pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini sendiri adalah mereka yang memiliki rentan usia 0-6 tahun. Pada masa ini terjadilah proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek. Salah satunya diantaranya adalah aspek dalam interaksi sosial. Perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi muncul berbagai macam jenis dan fitur. Teknologi selalu baru dari hari ke hari. Kebutuhan teknologi merupakan salah satu kebutuhan penting saat ini. Hal ini disebabkan karena teknologi diperlukan untuk kebutuhan banyak hal. Gadget merupakan salah satu bentuk nyata dari perkembangan iptek pada zaman sekarang. Tentunya dengan berkembangnya iptek, hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia, baik dari segi pola pikir maupun perilaku tentunya. Dengan bantuan teknologi seperti gadget dapat membantu manusia mempermudah kegiatan agar tidak memakan waktu lama. Selain itu, penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mempengaruhi perilaku orang dewasa. Anak-anak tidak luput dari pengaruh penggunaan gadget, salah satunya dalam interaksi sosial. Anak usia dini biasanya cenderung senang dengan hal-hal yang baru yang didapatnya melalui aktivitas bermain dan memuaskan rasa penasaran mereka melalui gadget, sehingga kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu sehari-hari untuk bermain gadget. Pada anak seusia mereka harus bermain dan berbaur dengan teman-teman sebayanya. Pengaruh permainan teknologi gadget tergantung pada jenis, tipe, isi permainan, faktor lamanya bermain, usia anak, kesehatan anak, peran orang tua dan guru, serta tingkat sosial lingkungan. Yang harus diperhatikan orang tua, biasanya anak terlalu lama bermain gadget berjam-jam, menatap layar monitor yang memancarkan sinar ultraviolet dan bisa merusak syaraf mata anak, cenderung malas untuk belajar atau beraktivitas. Gadget mengakibatkan anak kehilangan kepedulian terhadap sesama. Dampak buruk lainnya adalah kurangnya keinginan bersosialisasi, malas melakukan rutinitas sehari-hari seperti belajar, mengerjakan pekerjaan rumah. Jika tingkat kecanduan kronis, maka bisa lupa waktu makan atau sekedar minum. Jika dilarang, anak bisa melawan orang tua. Gadget tidak hanya memiliki kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan yang dapat memberikan pengetahuan sesuai dengan tontonannya. Anak usia dini yaitu anak yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan gerak-gerik tingkah laku serta sosial emosional agar pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umur. Bukan hanya memperhatikan pertumbuhan mereka, namun juga pada masa sekolah dan masa prasekolah karena akan berpengaruh besar pada pertumbuhan serta perkembangannya nanti. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial akan terjadi jika adanya sebuah kontak sosial dan adanya komunikasi. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Pada anak usia dini, interaksi sosial memanglah sangat dibutuhkan karena nantinya anak akan diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat. Lalu
Anak juga akan diajarkan berbagai peran yang nantinya akan menjadi identifikasi dirinya. Selain itu pula, saat melakukan interaksi sosial, anak akan memperoleh berbagai informasi yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan teori perkembangan Papalia, Olds, dan Walden 2002 dan Santrup 2002 bahwa periode anak merupakan tahap awal kehidupan individu yang akan menentukan sikap, nilai, perilaku, dan kepribadian individu di masa depan. Ironisnya, perhatian setiap terhadap pentingnya periode usia dini sebagai masa kritis bagi tumbuh kembang anak, khususnya sebagai fase kritis perkembangan emosi di Indonesia belum optimal. Hal ini dapat diamati dari rendahnya stimulus emosi yang diberikan pada anak usia dini, keterbatasan kemampuan pendidikan anak usia dini, dan orang tua dalam memberikan rangsangan emosi bagi anak, dan keterbatasan sumber referensi tentang stimulus secara emosional merupakan salah satu kendala optimal pemberitaan rangsangan emosi pada anak. Peran orang tua dan pendidik pada dasarnya mempengaruhi anak-anak sebagai generasi unggul karena potensi anak tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan orang tua yang memungkinkan potensi mereka tumbuh dengan optimal. Orang tua memang berpengaruh penting guna memotivasi anak agar lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ini semua bisa dimulai sejak masa bayi, memberikan rangsangan yang kaya untuk segala aspek pertumbuhan anak, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Semua merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa depan yang akan datang. Efektif maupun psikomotorik. Semua merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa depan yang akan datang. Memahami anak dan keberhasilan suatu pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan para orang tua dan pendidik dalam memahami anak sebagai individu yang unik, di mana setiap anak dilihat sebagai individu yang memiliki potensi yang berbeda pada satu sama lain. Anak suka meniru, makanya kita sebagai orang tua dan pendidik harus memberikan contoh yang baik pada anak. Bukan hanya dari orang tua saja, anak akan meniru dari lingkungan sekitar atau media lain seperti televisi, gadget, game, PlayStation, juga teman sebaya dan saudara-saudaranya yang lebih tua atau lebih dewasa. Saat anak berumur 4-5 tahun, yaitu umur-umur persiapan masuk sekolah, hampir sebagian besar dari mereka mempercayai pada orang tuanya tentang informasi dunia sekitarnya. Baru ketika mereka masuk sekolah, hubungan dengan orang lain diperluas dan kompetensi mereka makin bertambah. Pada perkembangan sosial emosional anak, lingkungan sekitar sangat berpengaruh, baik dari orang tua, guru, serta masyarakat. Karena mereka dapat mengontrol serta membantu, bahkan bisa juga menjadi pemicu anak untuk bermain gadget. Karena itu, kiranya perlu mengetahui sosial dan emosional anak untuk menjadi pedoman dalam mendidik anak. Dalam perkembangan sosial emosional serta dampak gadget dalam perkembangan sosial emosional anak. Ini salah satu penelitian literatur pendukung, yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini di RT 22 RW 2 Kelurahan Pematang, Gubernur Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, termasuk dalam kategori tengah atau sedang. Itu dalam penelitian Konesta 2022. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Yulianti Putri Nur Haziza 2010 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Bermain Gadget Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Karena berdasarkan observasi, banyak anak yang sekolah di PAUD Azahra Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten telah menggunakan gadget, dan banyak juga di antara mereka yang telah terkena pengaruh dari penggunaan gadget, baik dari pengaruh negatif maupun pengaruh positif dari gadget. Maka berdasarkan uraian yang telah saya bacakan, yaitu saya tertarik untuk mengadakan penelitian penggunaan gadget dan sosial emosional anak yang berjudul Pengaruh Teknologi Gadget Terhadap Sosial Emosional Anak Usia 4-5 tahun, penelitian eksperimen pada anak PAUD kelompok B, studi di PAUD Azahra Cilegon. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah
Yang pertama, bagaimana dampak pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di PAUD Az-Zahra. Yang kedua, apa solusi untuk anak usia dini 4-5 tahun yang sudah ketergantungan oleh gadget agar perkembangan sosial emosional tidak terganggu di PAUD Az-Zahra. Selanjutnya, dapat tujuan penelitian dengan memilih pokok permasalahan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak di PAUD Az-Zahra. Yang kedua, untuk mengetahui solusi untuk anak yang sudah ketergantungan oleh gadget agar perkembangan sosial emosionalnya tidak terganggu di PAUD Az-Zahra. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dengan memberikan manfaat terhadap perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, dan untuk orang tua agar tidak terlalu memanjakan anak dengan teknologi yang sekarang semakin canggih sehingga mempengaruhi sosial emosional anak usia 4-5 tahun di PAUD Az-Zahra, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sebagai bahan kajian para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu pendidikan anak usia dini dan melaksanakan penelitian lanjutan terutama di program studi pendidikan anak usia dini. Dua, manfaat praktis bagi penulis dapat mengembangkan sebagai persyaratan gelar sarjana SPD AUD bagi siswa-siswi PAUD Az-Zahra Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon agar dapat menjadi bahan evaluasi diri terhadap pesatnya perkembangan zaman dan menambahkan bekal untuk jenjang selanjutnya dalam rangka persiapan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SD. Bagi tempat penelitian agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan guru dapat memberikan sarana untuk anak tidak bermain gadget. Bagi masyarakat, proses pembelajaran dan pengetahuan kita harus memberikan sarana terhadap anak bahwa gadget sangat berpengaruh terhadap sosial emosional. Bagi orang tua agar dapat memberikan pengetahuan kepada anak agar tidak terlalu bermain gadget. Bagi pendidikan Islam anak usia dini sekolah tinggi ilmu tarbiyah agar dapat dijadikan bahan acuan atau referensi penelitian mahasiswa yang akan dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan bahan evaluasi dalam membatasi anak dan mengetahui dampak pengaruh teknologi gadget terhadap sosial emosional anak usia 4-5 tahun.